Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 13 dan hari ini kami akan melakukan presentasi terkait dengan materi Civilization of Pluralism kelima atau topik kelima, yaitu asal-usul perkembangan kelas menengah di Indonesia. Jadi, mari kita mulai presentasinya ya. Jadi guys, bagian pertama yang kami akan bahas yaitu anggota dan job desk-nya dari kelompok 13. Jadi anggotanya mencakupi saya, Kennedy Sidiki sebagai ketua kelas dan perwakilan dari kelas 2C, serta Petra, Glenn, Jordan, Caroline, Alif, Timothy, dan Christopher Hanson. Nah, jadi masing-masing individu ini mempunyai job desk masing-masing. Seperti Petra dan Glenn itu, tugasnya adalah untuk merangkum informasi dari PPT yang sudah disediakan oleh Bapak di LMS. Dan saya itu tugasnya adalah membuat kanvas serta editing video sekarang. Dan untuk membuat pertanyaan setiap sesi untuk kelompok yang presentasi itu adalah Alif, Timothy, dan Christopher. Untuk yang laminating posternya itu, Christopher yang membuatnya. Dan perwakilan untuk submit tugas Civilization of Pluralism pada semester ini itu Caroline dan Timothy yang akan submit. Dan Jordan itu adalah job desk-nya supporting, yaitu supporting yang sedang kesusahan. Misalnya kayak ini lagi susah edit, nah itu Jordan bisa bantu support gitu ya. Jadi Jordan lebih ke situ. Jadi sekian itu adalah job desk dan anggota dari kelompok 13 ya. Jadi mari kita lanjut lagi. Oke guys, sekarang kita masuk ke hal pertama yang akan kami bahas dalam PPT ini, yaitu terkaitan dengan analisa kelas modern. Nah, pasti kalian bingung kan atau ingin bertanya, ini kenapa ada Karl Marx dan Max Weber di PPT slide ini? Nah, jadi kalian harus perhatiin ya, karena PPT ini tuh berkaitan banget dengan Karl Marx dan Max Weber. Jadi intinya, kelas modern ini ya, kesimpulannya, pada dasarnya itu berakar dari dua tradisi besar, yaitu pemikirannya Karl Marx dan pemikirannya Max Weber. Perbedaannya apa antara kedua pemikiran tersebut? Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Pertama itu Karl Marx. Jadi Karl Marx tuh dibagi itu, menurut Karl Marx, kelas modern ya dibagi menjadi dua hal, yaitu bourgeois atau disebut dengan pemilik modal, dan proletar atau yang disebut dengan buruh, berdasarkan penguasaan alat produksi. Jadi lebih berkaitan dengan modal ya kalau Karl Marx. Akan tapi Max Weber sebaliknya, menurut dia kelas itu ditentukan oleh ekonomi, pendidikan, keterampilan, status sosial, dan juga prestasi, bukan hanya modal. Jadi itu perbedaannya sudah terdengar banget ya. Kalau Karl Marx mengarah pada modal, kalau Max Weber tidak pada modal, tapi pada aspek lainnya. Nah, secara kesimpulannya, dalam perkembangannya sosiologi modern itu ya lebih banyak mengadopsi perspektif Weberian melalui konsep stratifikasi sosial yang membagi masyarakat berdasarkan kriteria ekonomi, politik, dan prestasi. Jadi intinya gitu ya guys untuk slide yang ini. Jadi masyarakat atau sosiologi modern itu lebih mau mengadopsi perspektifnya Weberian daripada yang lainnya. Oke, next. Masuk ke pergeseran konsep kelas menengah. Jika awalnya Marx menganggap golongan ini sebagai sisa-sisa masyarakat prakapitalis yang akan punah akibat polarisasi, kenyataan di negara industri maju justru menunjukkan pertumbuhan pesat kelas menengah baru yang terdiri dari manajer, birokrat, dan tenaga profesional. Golongan ini tidak lagi sekedar menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga menjadi motor penggerak demokrasi. Namun posisi mereka seringkali kontradiktif karena berada di antara posisi kepentingan kelas pekerja dan kelas kapitalis, yang dalam beberapa kasus justru memunculkan fenomena aristokrasi buruh yang cenderung konservatif. Pertumbuhan kelas menengah dan bourgeois pribumi memiliki sejarah yang unik karena terhambat oleh kebijakan kolonial Belanda. Selama berabad-abad, kolonialisme sengaja mematikan potensi pengusaha pribumi melalui monopoli perdagangan dan pemberian peran perantara ekonomi kepada golongan etnis Tionghoa. Akibatnya, struktur masyarakat Indonesia lebih mengenal konsep elit daripada kelas. Kaum aristokrat pribumi degradasi menjadi pegawai administrasi kolonial, sehingga mereka tumbuh sebagai kelas birokrat, bukan kelas pengusaha yang mandiri secara ekonomi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelas menengah awal dan radikalisme politik. Jadi kelemahan posisi ekonomi ini menyebabkan kebangkitan nasional di awal abad sekitar tahun 1900-an. Lebih banyak diwarnai oleh gerakan politik daripada penguatan modal. Tokoh-tokoh seperti Tirto Hadi Suryo dan organisasi seperti Sarekat Islam muncul sebagai representasi dan keresahan kelas menengah pribumi yang terjepit secara ekonomi. Karena akses terhadap industri besar ditutup oleh modal asing seperti Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, gerakan kelas menengah di Indonesia menjadi sangat politis dan radikal. Pada akhirnya, teks ini menyimpulkan bahwa kelas menengah Indonesia lahir di rahim pendidikan dan politik, bukan dari revolusi industri seperti yang terjadi di Barat.
Awal mula kelas menengah. Jadi untuk asal usul dari kelas menengah ini itu, apalagi di Indonesia, itu dapat ditelusuri sejak masa kolonial. Pada periode ini itu kelas menengah mulai terbentuk dari kelompok masyarakat pribumi yang memperoleh akses pendidikan formal dari pemerintah kolonial. Lalu mereka umumnya juga bekerja sebagai pegawai administrasi, guru, atau tenaga terdidik lainnya. Lalu untuk kolonial ini itu berada di posisi antara elit kolonial dan masyarakat kelas bawah, sehingga pendidikan menjadi faktor utama yang mendorong mobilitas sosial dan membentuk cikal bakal adanya kelas menengah itu sendiri. Setelah Indonesia merdeka atau pasca kemerdekaan Indonesia, perkembangan kelas menengah masih berjalan secara terbatas. Pada awal masa kemerdekaan hingga Orde Lama, kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil membuat jumlah dari kelas menengah relatif kecil. Meski begitu, kelas menengah mulai diisi oleh birokrat, pegawai negeri, dan kaum intelektual yang perannya sangat bergantung pada negara. Pada fase ini, negara menjadi aktor utama dalam menentukan posisi dan juga keberlangsungan kelas menengah. Oke, untuk masa Orde Baru, perkembangan kelas menengah itu meningkat cukup pesat pada masa Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan perusahaan sektor formal membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Hal ini memungkinkan masyarakat kelas bawah untuk naik ke kelas menengah mulai pekerjaan di sektor industri, jasa, dan perusahaan swasta. Selain itu, akses terhadap pendidikan tinggi juga semakin luas sehingga melahirkan tenaga profesional seperti manajer, akuntan, dan teknisi. Kelas menengah pada masa ini identik dengan kehidupan perkotaan, pendapatan tetap, serta pola konsumsi modern. Oke, jadi memasuki era reformasi, kelas menengah di Indonesia semakin berkembang dan juga beragam. Pertumbuhan ekonomi, globalisasi, serta kemajuan teknologi membuka peluang kerja yang baru, terutama di sektor jasa, ekonomi kreatif, dan juga kewirausahaan. Kelas menengah itu nggak lagi cuma bergantung dengan pekerjaan formal, tetapi juga muncul dari pelaku usaha dan pekerja mandiri. Namun di sisi lain, kelas menengah juga menjadi kelompok yang cukup rentan terhadap krisis ekonomi dan perubahan kebijakan. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian sumber ya. Jadi bagi kalian yang ingin cari tahu sumbernya dapat dari mana, simple banget kok. Seperti yang saya jelaskan pada awal presentasi ini, kami ini mendapatkan sumbernya dari LMS ya. Jadi kalian kalau ingin cari tahu langsung aja masuk LMS, login dulu pakai email personal kalian. Setelah itu kalian masuk ke mata kuliah Civilization of Pluralism. Setelah itu kalian cari judul yang namanya LMS Bahan Presentasi Mingguan Kelompok Kecil Mahasiswa, sama seperti yang di slide ini ya. Kalian klik, terus kalian cari subtopik atau subjudul yang tulisannya itu week 05 grup #5 seperti yang di PPT juga. Terus kalian langsung download saja Gdocs-nya. Nah, jadi Gdocs-nya itu bentuknya itu adalah textbook ya. Jadi materi berupa textbook 15 halaman singkat kayak ini. Dan bagi kalian yang masih bingung mencarinya, kalian langsung saja bisa copy paste link Gdocs yang kini sudah cantumkan di PPT ini. Dah guys.